Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kita bahas Battle Report di akhir kemarin. Yang mana ada beberapa Battle Report yang bakal kita review. Mulai dari ketika kita lagi nyerang Tower Arwa dulu pakai squad rally ya. Artinya di Battle Report itu masih lebih gampang nih buat dilihat. Sedangkan kita juga punya ada recordnya secara langsung, jadi kita bisa lihat ya si damage-nya secara langsung sinkron atau enggak. Sebenarnya waktu itu udah pernah aku bahas sih. Langsung aja di sini ada You Attack Arwa Build Watchtower yang artinya aliansi Arwa punya tower yang kita attack. Di situ ada waktunya 9 Januari 2026 1650 UTC battle terjadi dan ada tab for battle overview. Ini bisa diklik, yang mana ini kesimpulan dari rally ini. Kita ngadapin musuh apa aja dan semua musuh itu nerima damage segimana dan berkurang mic-nya seberapa besar. Di sini minus 2 juta kita ya. Sedangkan semua musuh yang lalu lalang lah, yang di tower lah, minus 7,7 mic-nya. Ya, minus 7,7 juta ya. Untuk healing adalah healing yang terjadi karena aku nggak ada bawa hero healing sama sekali. Jadinya 0, sedangkan musuh ada 2353. Yang mati ada 44.769 ya. Kalian bisa baca di kedua sisi lah ya, daripada lama karena ini bakal lama banget. Terus ada heavily wounded, adalah artinya terluka berat. Ada 110.914 pasukan yang terluka berat yang masuk rumah sakit secara langsung ketika battle itu terjadi. Dan kalau rumah sakitnya penuh, bakal masuk ke daftar deaths atau meninggal. Jadi hati-hati kalau rumah sakit penuh, ya masuknya deaths. Dan berapa banyak yang masuk ke deaths itu tergantung si eventnya apa. Di bagian bawah kita mampir dulu ke sini, ada koordinat yang garis bawahin tuh. Di situ ada waktu lagi UTC 9 Januari 1646 dan ada koordinat yang bisa diklik. Di mana battle itu terjadi di sini loh. Nah, di sini kondisinya. Lebih tepatnya di sini ada towernya Arwa, terus kita rally squadnya ada di sini gitu. Nah, di sini kita bisa klik tanda serunya dan berapa persen yang bakal meninggal ya. 50%, 50%, betul ya. Yang nge-rally 50%, 50%, yang nge-defend atau yang nge-garrison 40%-nya yang mati. Ya, jadi tergantung kepada kita ada di mana si battle-nya ya. Mau di event mana, dan ketentuan yang kembali ke rumah sakitnya juga bergantung kepada eventnya. Kalau misalkan AR bisa jadi 85% di hari pertama, di hari kedua, kalian bisa lihat aja secara langsung ya. Jadi hati-hati. Kemudian untuk lightly wounded itu adalah yang terluka ringan, yang artinya dia tuh masih bisa dipakai lagi squadnya, tapi harus dibawa balik dulu ke shelter. Yang artinya kalau lagi di rally squad nih, mereka terluka, jadinya nggak bisa nyerang, tapi masih ada di rally itu. Kalau misalkan di tower itu ada yang nyerang lewat jendela tuh, itu yang masih fresh. Tapi kalau yang udah luka-luka masuk ke dalam tower, duduk misalkan, nah yang duduk itu harus dibawa balik kalau mau dipakai lagi pasukannya buat nyerang. Jadinya kalian harus, kalau misalkan di tower itu udah warna merah tuh si pasukannya, kalian langsung bawa balik ke shelter. Terus kalian refill lagi towernya. Begitu pula dengan rally. Jadinya bisa fit lagi kondisi rally dan towernya. Jangan dibiarin sampai 0. Kalau sampai 0 ya oke, tapi jadinya kalian nggak nerima manfaat apa-apa di situ. Jadinya harus dibawa balik ya, jangan lupa. Terus untuk yang survive, yang bertahan sampai ke detik akhir battle selesai, itu ada sekian ya jumlahnya. Nah, di sini juga masih sama total squad yang kita bawa. Awalnya rally-nya full 2 juta, setelah battle-nya selesai 1,163. Terus battle-nya terjadi dari 164604 ke 165056. Ada grafiknya, jadi kondisinya segimana nih? Penurunan squadnya berarti di sini landai-landai saja, yang artinya konsisten. Performa rally kita bagus ya. Performa rally kita bagus, jumlah squadnya nggak banyak berkurang tiba-tiba, tapi pas di akhir itu udah mulai nurunnya, udah mulai lebih turjal sedikit karena ada rally dari musuh. Ntar kita lihat. Terus ada yang merah-merah, ini apa? Battle yang terjadi dari 1646 itu melibatkan musuh yang utamanya adalah Arwa Walls of Arwandor, yang mana tower itu. Nah, di menit tengah-tengah tuh 1648 lah, 1649 ada musuh Arwa Sergi ini yang tiba-tiba kena skill damage kita. Terus di sekitaran mau 1649 gitu ada rally musuh nih, ada Rowleo ya, yang mana kita bisa klik dan kita lihat si rally musuhnya ya.
Nah, itu untuk yang atas. Selanjutnya, untuk yang lebih fokus lagi ke 1 lawan 1 musuh. Di sini ada Han Kun melawan Tower, yang mana ada kombinasi hero-nya. Ada Stella Miyamoto dengan Void Warden dan Sela. Terus ada Commander Equipment, Hero Armament, Vehicle Squad Equipment yang bisa kalian ulik sih di sini. Oh ya, sementara itu kalau misalkan kalian ngikut punya report yang pengen kalian simpen, kalian bisa klik tombol star ya di bawah sini nih, ada di bawah situ. Kalau misalkan ada battle apa yang seru gitu, pengen kalian jadi kenang-kenangan, pencet aja tombol star atau bookmark, nanti akan muncul di book ya. Lalu kembali lagi ke Commander Equipment-nya, kalian bisa lihat satu-satu lah si ininya. Commander Equipment udah nggak istimewa ya. Di sini ada kesimpulannya juga, ada buff-buffnya. Kalau misalkan semuanya Supreme atau merah-merah, semuanya udah buff-nya aktif semua. Lalu untuk hero armaments-nya, nah ini yang sering kali dilihat sama musuh ya, atau sama kita juga. Ya, mana di sini aku masih belum semua merah, masih ada squad travel speed juga, tapi kebanyakan yang aku rally semua. Makanya kalau untuk garrison kemarin ya, kalau musuhnya imbang-imbang oke. Kalau misalkan kalau misalkan musuhnya lebih kuat ya nggak maksimal, karena banyak kan rally nih. Ini kalau misalkan kalian dapat yang merah-merah rally dan kalian bukan player rally dan nggak mau dipakai buat rally, lebih baik jangan diambil sih. Mending langsung diganti, walaupun merah rally attack 6% tapi kalian nggak pernah rally, ya nggak usah diambil gitu. Kalau ini aku kebetulan setengah rally, setengah garrison, ya jadinya masih dipertahankan di situ ya. Kalau mau ngambil squad travel speed boleh. Sementara itu yang aku saranin buat dikasih yang merah-merah ini buat si armament yang udah superb ya. Superb tuh yang ini, yang bingkainya ada emasnya lagi gitu. Di sini lebih baik dimerahin semua. Terus kalau misalkan susah buat dapetin yang itu superb, ya kalian bisa, yang susah tuh biasanya kayak tas gini, kalian bisa langsung merahin semuanya gitu. Atau misalkan yang mana lah ya, pokoknya yang susah didapat kalian bisa langsung merah-merahin. Terus untuk vehicle, kalian bisa lihat juga, misalkan aku di sini ya baru 15-13 lah, bukan spender, bukan spender sih, lebih ke free to play, top up sedikit ya gitulah. Lumayan lah 15 dengan 13, ini bentar lagi bakal naik ke 16 nih, by far mungkin kalian nonton udah naik. Terus untuk musuh ya ini jelas unggul. Terus kalian bisa klik juga si gambar mobilnya untuk melihat semua buffnya. Kalau misalkan kalian punya mobil seperti mobil Diki yang biru itu, atau enggak tank, atau misalkan kereta kuda atau apapun, itu bakal ada di sini buffnya ya. Jadi bisa beda-beda nih tuh, dia bisa punya lebih banyak tergantung punya mobilnya apa aja gitu. Kalau misalkan mobil yang dipakai cuman yang kecil, yang Mini Coupe yang putih itu, tapi kalian sebenarnya punya yang gede, itu tetap semuanya buffnya ikut masuk ya. Nah, pernah aku jelasin nggak sih? Ya pokoknya semua buffnya, mau pakai kendaraan apapun yang dibawa ditampilkan di battlefield, semua buff dari kendaraan yang kita punya itu tetap dipakai ya. Jadi jangan khawatir. Terus squad equipment ini juga sekarang jadi perhatian ya. Kalau misalkan ngelihat banyak damage-nya sih itu susah nih. Kayak di sini ada dia tuh infantry tapi dia range squad damage reduction ini nggak nyambung. Terus ya ini kalian bisa lihat sendiri lah. Infantry ya aktifnya cuma buat infantry nih, ada div attack. Yang bagus itu yang damage ya sebenarnya. Cuman ya free to play susah buat dapat damage kalau nggak hoki ya. Susah sih kalau aku hoki. Nah ini untuk beastnya yang mana memberikan 6,7 juta damage, yang mana ini sangat memberikan damage yang besar ke musuh, yang seperti kita lihat di battlefield ya. Di situ ada tiba-tiba memberikan damage putih yang tiba-tiba gede, itu tuh dari beast ya, karena beast dia udah mati. Beast kita yang masih hidup ikut memberikan damage ke squad musuh. Jadi harusnya beast lawan beast, sekarang beast lawan orang, yang mana itu pengen kalian hindari sih kalau kayak gini. Nanti bakal ada si report yang kita nerima banyak damage dari beast ya. Untuk chipnya juga demikian, aku masih pakai yang ungu-ungu karena yang oranye belum aku pasangin, belum siap lah.
Ini untuk squad infonya ada battle report lagi nih ya. Siapa aja yang masuk ke dalam rally nih? Kita apresiasi untuk Han Kun. Di sini juga ada detailnya. Han Kun bawa 360.000 squad size, yang mati 7.500, yang masuk rumah sakit 8.200, yang terluka 79.000 dan yang bertahan 214.000 kayak gitu ya. Begitu juga dengan yang di bawah-bawah. Semakin banyak bawah squad size-nya, berarti kalian nerima lebih banyak kematian, lebih banyak yang terluka ya, jelas lah. Ada Sido Corporal, Two Face dan lain-lain ya. Ada Jesus, oke, Belly, oke, selesai. Itu, oh ya bentar, tadi ada detailnya lagi ya. Ya, si T berapa yang kita bawa nih? T6, 360.000. Ya itu ada detailnya lagi sih, cuman buat ngasih tahu dia bawa squad jenis apa dan T berapa. Oke, selanjutnya ada heal, masih sama kayak tadi ya, penjelasan ininya dash, heavily wounded. Ini khusus untuk kita, antara kita dengan tower ya. Kalau tadi antara kita dengan semua orang yang lalu lalang. Lalu ada squad buff, yang mana ini adalah yang paling dasar sejak dulu. Di sini ada nama ya, si hero-nya itu skill yang udah awaken-nya apa aja. Kalau misalkan udah ada border emasnya berarti udah awaken. Tapi kalau misalkan transcended, kalau belum maksimal transcendednya, itu kalian bisa lihat di sini. Misalkan aku punya skill 2 dengan skill 3 yang udah di transcended. Karena ya itu keputusan aku. Dan untuk Twinkle Star, si super weaponnya udah di-upgrade 2 kali ya, sekali dan 2. Lalu untuk buff secara generalnya di sini ya, ada Infantry Squad Attack Defense HP-nya menang aku 79%, lebih tinggi. Defense-nya juga sama, HP-nya sama, maka dari itu output-nya wajar saja segitu. Karena bedanya lumayan jauh, 80%-an di attack, 80%-an di defense. Ya di defense ya betul. Di HP nggak beda jauh sih, tapi 40% juga berasa. Rider squad itu nggak usah diperhatiin kalau misalkan kita mainnya infanteri lawan infanteri ya, bukan squad yang mix kayak main pakai si, ya ada hero yang khusus tuh yang mix itu, aku selalu lupa namanya. Kalau misalkan pas-pasan ya, dibutuhkan namanya, hilang dari ingatan entah kenapa ya. Oh Victor ya, Victor itu. Terus apa lagi? Setelah infanteri, yang rider biarin, yang range biarin, yang engine apalagi biarin. Nah, terus ada squad damage yang mana aku di sini buffnya 10,5%. Infanteri squad damage 2,8%. Ini sebenarnya yang penting buat whale ya. Tapi kalau misalkan kita vehicle-nya udah tinggi, squad damage yang lebih perlu diperhatiin di squad equipment ya, bukan attack dan defense. Kecuali kalau kalian free to play ya udah. Ya udah. Tidak berminat untuk top up, lagian buat apa? Kalau misalkan FOMO ya beda lagi. Terus range squad damage gak usah diperhatiin. Kalau misalkan infanteri lawan infanteri, squad damage reduction nih penting juga untuk mengurangi banyak damage yang diterima. Terus skill damage dealt-nya dia lebih unggul. Jadi si skill damage-nya misalkan kita ada 13.500 ditambah ini 23%. Jadi lebih gede lagi damage yang diberikan. Tapi khusus untuk skill damage aja. Kalau damage yang tadi squad damage itu keseluruhan, mau damage basic attack, mau damage skill, itu semuanya ditingkatin. Terus langsung ke infantry squad lethality dan infantry squad block. Aku lebih tinggi 140 ya. Dan blocknya 200-an lebih. Itu mengaktifkan barrage fire yang nanti mungkin bakal aku jelasin di video selanjutnya ya. Sebenarnya harusnya udah aku jelasin di tahun kemarin, cuman ya sibuk. Squad firepower dan squad protection. Squad firepower lebih gede, damage yang damage yang diberikan kepada musuh lebih gede. Yang mana itu damage ya, bukan attack defense. Yang mana itu di atas attack, lebih gede lagi si dampaknya. Yang paling penting sih squad equipment harus banyak damage-nya sih kalau mau enak. Terus untuk beast, kalian bisa klik di bawahnya ada tombol kayak ya itu kaki binatang bear. Dan ada hammer pangolin, kristal pangolin, dan ada statsnya di situ, ada plus 10 dan ini udah awaken kayak gitulah ya. Sama aja cara bacanya. Di sini HP aku lebih unggul 20 ribuan, 26.000, attack-nya 1200, defense-nya 500. Untuk critical-nya jelas dia lebih unggul karena dia pakai yang fire tipenya. Counternya kita ada 467 di mana dia 0. Terus ada crit damage-nya dia lebih unggul. Counter damage-nya kita punya. Crit damage reduction-nya kita ada banyak. Counter damage reduction-nya juga dia punya.
dan lain-lain. Ini ada elemen reduction juga penting tuh buat mengurangi damage antar elemen. Udah ya. Iya, elemen reduction. Elemen reduction itu seperti squad damage reduction versi beast gitu kalau menurut aku ya. Udah sih, iya. Itu buat nge-counter kayak api lawan air, itu elemen reduction ya. Udah sih. Terus yang kenapa lebih gede yang aku jauh kalau misalkan Garrison, karena ada ini skill 3-nya si Hammer Pangolin, yang mana ada ketika lagi rally atau Garrison meningkatkan attack dan defense berdasarkan jumlah truk, squad, dan atribut lain-lain sampai 350% dari atribut semula. Jadinya ini nih yang ngebuat OP tuh ya. Jadi damage-nya itu bisa meningkat berkali-kali lipat, yang mana harusnya di sini misalkan damage-nya mirip misalkan, tapi karena ada skill itu jadinya berlipat ganda tuh, bisa sampai jutaan. Nah itu karena skill 3 itu, makanya hati-hati mau misalkan kalian belum maksimal si physicalnya dibandingkan dengan macan kalian, tapi kalau misalkan Garrison mau itu nggak maksimal mau apa, kalian perlu skill 3 itu, lebih baik pakai aja walaupun low level damage. Itu lebih mending sih kalau Garrison dan Rally kayak gitu. Untuk combat lock, nah ini sempat aku singgung juga di video yang ini. Nah ini yang bisa kita langsung lihat terjadi di field ya, si timbal balik damage-nya dan sebagaimananya. Mulai dari di atas ada battle summary-nya, udah your camp nih, siapa aja yang bawa squad size 2 juta itu isinya siapa aja tuh. Walaupun di sini kurang lengkap ya, kalau di sini your camp, enemy camp, yang kedeteksinya kurang lengkap kalau yang untuk siapa aja yang masuk. Terus di sebelah kiri tuh ada icon skill yang digunakan ya. Nanti kita bakal lihat ya. Nih di detik pertama, di detik 0 itu belum mulai apa-apa. Nah ketika nyentuh itu di detik pertama, kita bisa klik lagi ya di sini. Tapi sebelum diklik itu untuk buat detailnya, di detik pertama kita atau ally 2 juta awalnya squad size-nya. Nerima damage dari musuh, jadi pasukan kita berkurang 1348. Musuh berkurang 2581 dan lain sebagainya ya di sini. Nah, kita bisa lihat detailnya nih. Ini damage dari mana gitu kan? Bodala has joined the battle nih, yang merah musuh, yang hijau adalah kita. Nih, pertama squad firepower-nya lebih besar daripada musuh. Maka dari itu kita punya barrage fire yang artinya akan memberikan peningkatan squad final damage. Ya, damage-nya pokoknya di akhirnya meningkat. Nah, ini penting tapi susah buat didapetin karena ya mobil. Kalian harus punya mobil yang tinggi, si vehicle-nya mahal. Lewat squad agreement aja. Terus di sini ada Miyamoto Doichi, defensive posture has been triggered selama battle duration. Ini tuh ada skill pasifnya yang mana kalau leading atau isi squad kita hanya infanteri doang, damage-nya meningkat 12%. Makanya suka ada pembatasan tipe troop kalau lagi rally atau garrison, karena beberapa hero butuh ini gitu. Dan di armament juga kan cuma ada infanteri squad attack. Kalau misalkan bukan infanteri ya nggak dapet buff itu gitu. Jadi itu, terus di sini ada langsung karena si skill ini aktif, squad damage meningkat 12% tuh. Terus Burning Passion has been triggered. Nah, setelah Burning Passion, ketika leading infantry saja dapat attack defense HP 0,5%. Ini dari talent tree ya. Ini kadang talent tree muncul, kadang enggak ya kalau di sini. Kalau misalkan butuh sesuatu yang kayak ada only gitu, biasanya suka muncul. Di sini langsung naik nih. Terus Concert Tour di trigger, naik 30% HP squad, sama ada ketika rally squad counter damage-nya naik 26,5%. Ini yang ngebuat kalau kita di swarm rally-nya besar musuh nerima damage-nya. Dan ya itu yang menjadi bukti di video kemarin yang ini ya. Terus nah, mulai dari Void ini merupakan semuanya itu adalah skill-skill yang bakal aktif di detik pertama ya, yang mana baru muncul musuh dan semua buff yang ada di hero, di talent tree semuanya aktif di detik pertama ini. Nah, kalau di detik pertama sih kita juga sempat memberikan basic attack damage yang mana di mana nih? Susah juga liatnya. Ini ya, ally 2 juta launch a basic attack on enemy. Enemy-nya berkurang 2581 troop. Yang mana siapa aja yang berkurang troopsnya? Ini ada detailnya.
Wah, sudah mulai pusing ya. Atau kalau mau yang benar-benar lihat sendiri siapa yang berkurang tiap detik, wah itu udah agak terlalu berlebihan. Atau ya bagus sih, cuman ya makan banyak waktu. Ada race-nya bertambah sekian banyak nih ya. Terus, nah sedangkan kita nerima counter attack seperti yang udah pernah aku bahas sih, ini udah bener banget ya, udah sesuai sama teori, sudah sesuai sama lapangan, jadinya mantap. Enemy launch counter attack minus 1348, yang mana 2-1 kita lebih unggul, jadinya bagus untuk secara basic attack di sini. Nah, baru terakhir kali di sini ada apa lagi nih? Basic attack trigger ya, ini trigger skill di battle kedua juga sama ya, kayak gini ada minus 1431, berkurangnya sekian. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ada kayak gambar simbol radiasi atau apa. Di sini ada tulisan rage skill use this turn, artinya ally kita ngasih rage skill di detik ke-9. Kalau misalkan si simbolnya bukan di kita tapi di enemy, berarti enemy yang ngasih ya. Tapi di sini sejauh ini nggak ada karena kita rally-nya yang kedua, bukan target utama dari tower, jadinya nggak nerima skill damage. Sesuai kan teori sama lapangan? Mantap. Langsung kita lihat di detik berapa nih ya? Ke-9, 10 nih. Di sini ya pasti ada skill damage-nya diberikan. Sebenarnya mungkin kalian udah bosen lah, aku langsung kasih tahu aja di mana nih. Nah, di sini nih. Stella use rage skill, it's showtime, 13.500, tapi ngasih ke musuhnya 30.000 nih. Tidak sesuai bang. Waduh, kan aku udah bilang damage factor itu adalah damage ini dikali Y, faktor Y, yang mana itu bergantung kepada attack defense HP. Dimana kita udah lihat attack defense HP aku lebih tinggi, lumayan besar tuh, 80%, maka dari itu memberikan damage-nya ke musuh juga banyak. Segini jadinya. Itulah ya, kira-kira kayak gitu. Simpelnya kalian bisa lihat, cek sendiri. Terus tiba-tiba kenapa tiba-tiba bisa nggak konsisten tuh? Tadinya awalnya minus berapa nih? Minus 2.600, minus 3.000, terus ada minus 4.300, terus minus 2.300 lagi. Skill damage juga nggak konsisten tuh, tiba-tiba ada minus 8.000. Nah ini gimana ini bang? Nah ini bergantung kepada squad size. Terus ada buff lain yang didapetin oleh squad kita, atau si tower itu dapat debuff dari rally lain. Ya ntar kalian bisa baca lah, itu mungkin kalian udah bosen lah. Di sini sign itu di sebelah kiri aja langsung ya. Di sini ada skill-skill yang digunakan. Kita bisa lihat skill apa yang digunakan berapa kali. Ini diaktifin pas awal. Terus misalkan skill damage mana nih? Skill damage ini nih, showtime aktif 41 kali. Dan skill ini tuh berhasil menciptakan kill 1.239.000 ke musuh ya. Lalu ya ada beberapa skill lain yang aktif, berapa total kill yang dihasilkan atau yang berdampak kepada musuh, kalian bisa cek di situ ya. Si ininya juga nih, pokoknya ada garisnya bisa kita klik, terus si gambar icon skillnya bisa diklik juga. Keterangan combat lognya juga bakal otomatis ngikutin setiap kali skill itu diaktifin di detik mana aja nih. Di detik 9, 17, 24, 32 kayak gitu ya. Untuk enemy juga sama, kalau kalian pengen tahu efek shieldnya Void Warden itu aktifnya kapan, kalian bisa klik aja di skill-skill yang terjadi ya. Di sini ada, karena diganti-ganti ya, di sini ada skillnya Void Warden, ada skillnya Stella, ada skillnya si siapa ini namanya, Sakura. Ada skillnya Alien Vault ya, ini Alien Vault. Iya, jadinya banyak di situ. Bisa kelihatan di detik berapa dan dampaknya kayak gimana. Jadi ini bisa dicek sendiri lah sih. Jadi inilah kita langsung lompat aja ke sini, di mana sekarang garrison tower kita yang diserang. Kita udah ngeliat lah combat log secara detailnya kayak gitu, udah aku jelasin. Nah ini bakal lebih kompleks lagi karena kita tower 1 diserang 3-an. Kok kita tadi 1 lawan 1 dan 1 lawan berapaan, nah sekarang 1 lawan 3. Yang mana yang bisa lebih menarik di sini ada tombol, bukan ada tombol, ada plus minusnya nih yang nggak ada di sana. Yang mana di menit keberapa, detik sekian, ada orang yang masuk ke dalam tower. Ada Crystal Girl masuk 52.760 squadnya. Ada yang nambah lagi siapa, terus ada yang berkurang, yang refill kah atau yang keluar dari tower, ini bisa kelihatan di detik-detik segini. Terus ada performanya juga nih, ini grafiknya udah mulai naik turun, yang mana menunjukkan bahwa tower ini tuh ada masa
masa krisisnya, ada masa yang bagusnya gimana, tapi di sini konsisten di menengah ke atas, jadinya harusnya aman ya, harusnya aman. Yang mana performanya kita lihat juga 1:3 di sini, yang mana gila ya, musuh itu sekitar 2,9 juta yang mati, yang masuk rumah sakitnya 3,2 juta dari semua musuh, semuanya berkurang minus 67,9 juta might ya. Masih sedikit sih kalau misalkan banyak orang, nah itu yang jadi masalah. Walaupun kita banyak untung, tapi karena kalah jumlah musuh ya jadinya kurang beruntung kemarin kita ya. Nah di sini udah kelihatan banyak ya yang nyerang tower kita. Pertama ada Hong, terus ada Ali, ada Aizer. Yang durasinya lama itu si bar merahnya panjang tuh, itu biasanya rally. Kalau yang sedikit-sedikit itu biasanya hanya squad yang ada di field yang kena skill damage-nya 1 detik gitu, dia bakal ada di situ. Kalau semakin banyak yang kena ya semakin panjang aja nih si battle reportnya ya. Kalau misalkan udah bosen, kalian mungkin udah keluar dari awal. Tapi terima kasih buat yang udah nonton sampai sekarang. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Kawan-kawan, say goodbye. Bye.